Sekarang di era disrupsi ini, peran guru mungkin saja sudah bisa digantikan dengan peran-peran teknologi yang lain yang bisa kita ciptakan. Apakah dengan Internet of Things? Apakah itu dengan artificial intelligence? Bisa kita buat aplikasi atau media dunia maya untuk menggantikan peran seorang guru dalam mengajarkan adab. Tapi dalam Islam itu tidak bisa pernah tergantikan. Semakin kita terdisrupsi, semakin kita jauh dari nilai-nilai pelajaran adab yang dicontohkan langsung real di hadapan seorang murid, maka saat itu juga kita telah tercerabut dari dasar-dasar ilmu yang benar menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin bisa belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia tanpa seorang guru yang hadir secara fisik yang mengajarkan adab, bagaimana etiket, bagaimana tata cara kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik. Untuk urusan ilmu dunia silahkan, tetapi untuk belajar tentang agama, untuk belajar tentang Al-Quran, untuk belajar tentang As-Sunnah, untuk mengetahui hukum-hukum dan adab-adab di dalam Islam, tidak cukup Anda belajar melalui internet, melalui aplikasi, melalui apapun itu. Karena seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, peran guru itu sangat penting untuk menjadi contoh, uswatun hasanah. Bukan hanya kita baca, maklumat kita banyak, informasi kita banyak. Sekarang ini teknologi informasi, revolusi informasi, apalagi nanti akan digabungkan dengan era society 5.0. Luar biasa informasi ini, seperti banjir bah yang melanda akal pikiran kita. Semua bisa diakses dengan mudah. Betul, itu hanya sebagai tools, sebagai sarana. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi untuk bisa mengejawantahkan dan bisa mewujudkan ajaran-ajaran ideal yang ada dalam Quran dan Sunnah, serta fatwa-fatwa para ulama salaf dan khalaf di dalam Islam. Bagaimana kita bukan hanya belajar tentang hukum salat, salat fardu, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, bukan hanya tentang soal hukum yang mesti kita tahu, tapi bagaimana kita beradab kepada Allah ketika kita menjalankan ibadah-ibadah itu. Tidak akan bisa saudara dapatkan hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar, hanya dengan ruang-ruang maya yang kering dari nilai-nilai spiritual itu. Disinilah pentingnya guru di dalam Islam. Itulah yang membedakan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in yang berguru. Mereka mempelajari dinul Islam ini kepada guru-guru yang handal, guru-guru yang menjadi suri tauladan, guru-guru yang menjadi uswatun hasan, guru-guru yang menjadi inspirasi, penggerak bagi murid-muridnya. Dan lihat bagaimana perlakuan para sahabat Nabi terhadap Rasulullah Muhammad SAW, memandang sang guru itu dengan penuh ta'zim, dengan penuh kemuliaan. Nabi memang tidak selamanya serius, ada candanya, ada tawanya, tetapi beliau itu selalu terlihat wibawa di hadapan murid-muridnya, para sahabat Nabi SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita belajar lagi tentang agama ini, tentang aspek keimanan dan keislaman ini. Bukan hanya kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih dengan baca buku, atau kita mendengarkan kajian di internet, atau kita membuka aplikasi ini dan itu. Tidak cukup hanya demikian, karena yang kita dapatkan informasi itu barangkali hanya informasi yang sifatnya praktis. Tapi bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana kekhusyuan kita ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita belajar, ketika kita mengarungi kehidupan, ketika kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang sangat kompleks di dunia saat ini dengan panduan ajaran Islam. Itu tidak bisa tidak kita harus mencontoh tauladan guru-guru yang hebat, sebagaimana pahlawan-pahlawan kita dahulu melahirkan gelombang perubahan, penggerakan yang luar biasa di bumi bersada Indonesia ini. Hadirin jamaah Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, karena semua nikmat, semua karunia, sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah.
dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita rasakan, dari yang terkecil sampai yang paling besar, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, zillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid." Di antara nikmat-nikmat yang nanti kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya. Di antara nikmat itu adalah keteduhan yang kita rasakan saat kita berada di bawah atap rumah, di bawah rindangnya pohon. Air yang dingin yang kita teguk, yang kita rasakan, dan satu butir kurma yang nikmat. Itu semua akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta, apalagi kendaraan, apalagi rumah, apalagi gaji, pendapatan, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita gunakan nikmat itu, harta itu, kekayaan itu untuk perkara-perkara yang dapat mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah taala. Peradaban Islam dibangun di atas pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid Islam ini yang mengajarkan tentang keesaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Keesaan dalam zatnya, keesaan dalam sifatnya, keesaan dalam penciptaannya, keesaan dalam pengaturan dalam seluruh jagat raya dan dalam kehidupan manusia. Itu semua harus berlandaskan ilmu yang benar. Maka tauhid di dalam agama Islam itu harus berlandaskan kepada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman lainnya Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sungguh Allah telah bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan juga ikut bersaksi para malaikatnya, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan yang ketiga yang turut bersaksi tentang ketauhidan Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka kedudukan ilmu di dalam Islam ini sangat penting, sangat besar dan sangat mendasar. Maka Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk mengajarkan Islam ini, untuk mengajarkan tauhid ini kepada seluruh umat manusia, untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, dia adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul, fungsi Nabi Muhammad SAW di akhir zaman diantaranya salah satunya adalah mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah.
Di dalam ayat yang lain juga dikatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Jadi Nabi SAW adalah seorang muallim, seorang guru. Maka disebut di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya malaikat akan senantiasa memberikan pengampunannya, termasuk juga hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mereka memohonkan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Dan yang mengajarkan kebaikan pertama kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah al-muallimul awwal. Dialah guru yang pertama bagi kita. Maka hutang budi kita kepada Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan hutang budi kita kepada kedua orang tua kita. Tidak bisa kita bandingkan dengan hutang budi kita kepada saudara kita, kerabat kita. Hutang budi kita kepada Rasul, sang pengajar, sang guru, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, termasuk hutang budi kita kepada perusahaan, kepada negara, kepada negeri di mana tempat kita hidup. Karena kata para ulama, kalau kita berhutang budi kepada kedua orang tua kita, kepada lembaga-lembaga yang ada di dunia ini, instansi-instansi yang ada di dunia ini, maka hutang budi kita itu hanya bersifat sementara. Bisa dibayar, bisa dilunasi di dunia ini. Tapi kalau hutang budi kita kepada seorang guru, apalagi muallim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hutang budi kita itu akan kekal abadi dan tidak akan pernah terlunasi dan terbayarkan sampai kapanpun. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din menulis, "Tsumma liya'rif lahu fadlu ilmihi wal yushkara lahu jamilu fa'lihi." Supaya kita senantiasa hamba-hamba Allah mengenal keutamaan ilmunya seorang guru, dan agar kita berterima kasih kepada perbuatan baik, jasa-jasa baik yang telah diberikan oleh setiap guru kepada kita. Karena itulah beberapa penyair mengatakan, dan ini dihafal oleh anak-anak santri di berbagai pesantren di seluruh tanah air kita. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Seorang guru dan seorang dokter, kedua-duanya tidak akan bisa memberikan nasihat yang baik, memberikan ilmu. Seorang guru memberikan ilmu yang baik tidak bisa. Seorang dokter memberikan resep obat yang benar dan tepat tidak akan bisa idza huma lam yukrama, apabila dua profesi ini, guru dan dokter itu, tidak dihormati dan dimuliakan oleh kita. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu. Kalau Anda menghina seorang dokter yang mengobati penyakit-penyakit fisik kita, memberikan diagnosa dan resep untuk kesembuhan penyakit fisik kita, kalau Anda menghina dan tidak menghormati profesi dokter ini, maka siap-siaplah Anda untuk bersabar, menderita seumur hidup untuk menerima kenyataan pahit, penyakit Anda tidak akan bisa disembuhkan. Wasbir li jahlika in jafauta muallima. Dan juga yang kedua, Anda harus bersabar. Kalau Anda menghina profesi guru, kalau Anda meremehkan seorang guru, maka siap-siaplah Anda untuk bodoh dan jahil seumur hidup Anda. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salafus saleh memberikan perhatian yang besar tentang adab murid terhadap gurunya.
Bagaimana etika yang harus tunjukkan seorang murid di hadapan guru. Kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat surah Al-Kahfi. Satu di antara pelajaran surah Al-Kahfi yang paling penting adalah bagaimana kita beradab di hadapan seorang guru. Itulah kisah Nabi Musa yang belajar dan berguru kepada seorang kekasih Allah, seorang yang dinyatakan oleh Allah di hadapan Nabi Musa dia adalah orang yang lebih alim, lebih pintar, lebih bijaksana daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka Musa dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengutip perkataan Nabi Musa kepada seorang anak muda yang menjadi kader Nabi Musa, yang akan menjadi penerus Nabi Musa alaihi salam. Idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya yang masih muda, kepada seorang kadernya, kepada seorang binaannya, wahai anak muda, demi Allah aku tidak akan pernah lelah, aku tidak akan pernah diam hatta ablugha majma'al bahraini, aku akan terus berjalan sampai aku mendapati tempat bertemunya dua lautan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amdiya huquba, atau kalau aku tidak berjumpa dengan sosok yang dijanjikan oleh Allah di tempat itu, au amdiya huquba, aku akan terus tetap berjalan mencari guru itu walaupun bertahun-tahun lamanya. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa menjalankan perintah Allah untuk senantiasa belajar dan belajar, untuk senantiasa berguru kepada orang yang benar. Sekarang di zaman di era disrupsi ini, peran guru mungkin saja sudah bisa digantikan dengan peran-peran teknologi yang lain yang bisa kita ciptakan. Apakah dengan Internet of Things, apakah itu dengan artificial intelligence? Bisa kita buat aplikasi atau media dunia maya untuk menggantikan peran seorang guru dalam mengajarkan adab, tapi dalam Islam itu tidak bisa pernah tergantikan. Semakin kita terdisrupsi, semakin kita jauh dari nilai-nilai pelajaran adab yang dicontohkan langsung real di hadapan seorang murid, maka saat itu juga kita telah tercerabut dari dasar-dasar ilmu yang benar menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin bisa belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia tanpa seorang guru yang hadir secara fisik, yang mengajarkan adab, bagaimana etiket, bagaimana tata cara kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik. Untuk urusan ilmu dunia silahkan, tetapi untuk belajar tentang agama, untuk belajar tentang Al-Quran, untuk belajar tentang As-Sunnah, untuk mengetahui hukum-hukum dan adab-adab di dalam Islam, tidak cukup Anda belajar melalui internet, melalui aplikasi, melalui apapun itu. Karena seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, peran guru itu sangat penting untuk menjadi contoh, uswatun hasanah. Bukan hanya kita baca, maklumat kita banyak, informasi kita banyak. Sekarang ini teknologi informasi, revolusi informasi, apalagi nanti akan digabungkan dengan era society 5.0. Luar biasa informasi ini, seperti banjir bah yang melanda akal pikiran kita. Semua bisa diakses dengan mudah. Betul, itu hanya sebagai tools, sebagai sarana. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi untuk bisa mengejawantahkan dan bisa mewujudkan ajaran-ajaran ideal yang ada dalam Quran dan Sunnah, serta fatwa-fatwa para ulama salaf dan khalaf di dalam Islam, bagaimana kita bukan hanya belajar tentang hukum salat,
Salat fardu, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, bukan hanya tentang soal hukum yang mesti kita tahu, tapi bagaimana kita beradab kepada Allah ketika kita menjalankan ibadah-ibadah itu. Tidak akan bisa saudara dapatkan hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar, hanya dengan ruang-ruang maya yang kering dari nilai-nilai spiritual itu. Disinilah pentingnya guru di dalam Islam. Itulah yang membedakan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in yang berguru. Mereka mempelajari dinul Islam ini kepada guru-guru yang handal, guru-guru yang menjadi suri tauladan, guru-guru yang menjadi uswatun hasanah, guru-guru yang menjadi inspirasi, penggerak bagi murid-muridnya. Dan lihat bagaimana perlakuan para sahabat Nabi terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang sang guru itu dengan penuh ta'zim, dengan penuh kemuliaan. Nabi memang tidak selamanya serius, ada candanya, ada tawanya, tetapi beliau itu selalu terlihat wibawa di hadapan murid-muridnya, para sahabat Nabi SAW. Dan itu yang dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya. Dan ini yang melahirkan generasi-generasi hebat, melahirkan mental-mental para pejuang yang hebat. Coba Anda bayangkan, Perang Badar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, tahun kedua hijrah setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Hanya 2 tahun, kurang dari 2 tahun di Madinah itu, bagaimana pendidikan yang secara langsung dialami, dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW di Madinah, itu bisa menggerakkan dan menggentarkan dan mengubah sejarah dunia. Bagaimana anak-anak remaja yang usianya 12 tahun sampai 16 tahun, mereka berlomba-lomba, berebut, merengek untuk ikut dalam perang Badar. Kalau bukan karena pendidikan nubuwah, kalau bukan karena pendidikan contoh uswatun hasanah dari Rasulullah, tidak mungkin anak-anak kecil ini yang masih usia belasan tahun, yang masih ingusan itu, yang mungkin kalau kita ini masih sekolah SMP, masih pakai celana pendek, mana mungkin mereka sudah berpikir untuk berjihad di jalan Allah, sudah bercita-cita untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin tanpa hadirnya seorang suri tauladan yang menggerakkan hati, fikiran, emosi murid-muridnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin akan lahir sahabat-sahabat besar sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Bagaimana mungkin lahir sahabat-sahabat syuhada Badar yang dinyatakan oleh Nabi SAW, la'allallah tala ala ahli Badr fayaqul if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum aw wajabat lakumul jannah. Di mana Nabi SAW menyatakan kepada para ahli Badar, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, berbuatlah apa yang kalian inginkan, karena Allah menyatakan, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Atau Allah telah mewajibkan kalian untuk masuk ke dalam surganya Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita belajar lagi tentang agama ini, tentang aspek keimanan dan keislaman ini. Bukan hanya kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih dengan baca buku, atau kita mendengarkan kajian di internet, atau kita membuka aplikasi ini dan itu. Tidak cukup hanya demikian, karena yang kita dapatkan informasi itu barangkali hanya informasi yang sifatnya praktis. Tapi bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana kekhusyuan kita ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita belajar, ketika kita mengarungi kehidupan, ketika kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang sangat kompleks di dunia saat ini dengan panduan ajaran Islam.
Itu tidak bisa tidak, kita harus mencontoh tauladan guru-guru yang hebat, sebagaimana pahlawan-pahlawan kita dahulu melahirkan gelombang perubahan, penggerakan yang luar biasa di bumi persada Indonesia ini. Dunia Islam tidak kekurangan guru-guru yang hebat, tidak kekurangan ulama-ulama yang hebat yang rasikhuna fil ilm, tidak kekurangan ulama-ulama yang ikhlas. Hanya kekurangan kita adalah bagaimana kita menghargai guru-guru di pelosok-pelosok negeri ini yang mengajarkan satu huruf kepada anak-anak kita, huruf Al-Quran, yang mengajarkan kepada anak-anak kita huruf-huruf bagaimana kita beribadah secara baik, bagaimana kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Dan ini yang tidak kita hargai. Seringkali kita menghargai guru-guru yang mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita, kita anggap mereka sebelah mata. Tapi kalau menghargai guru-guru yang mengajarkan ilmu dunia, kita hargai sesuai dengan patok harga yang mereka tentukan. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada guru-guru yang mengajarkan agama, berapa harga yang mesti saya bayar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran bukan hanya juga kisah tentang Musa dan Khidir, tentang perjalanan mereka untuk belajar, bertukar ilmu dan pengalaman, tetapi juga Al-Quran mengajarkan kepada kita, terutama para orang tua, bagaimana mendidik anak-anak kita. Kita harus menjadi guru pertama di rumah kita. Guru pertama di dalam rumah kita adalah ayah. Maka di dalam Al-Quran, dialog antara anak dengan ayahnya banyak diulang di dalam surat-surat Al-Quran. Dialog antara Ibrahim dengan ayahnya, dialog Ibrahim dengan putranya Ismail dan Ishak, dialog antara Ishak dengan Nabi Yakub, dialog antara Nabi Yakub dengan putra-putranya, terutama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan banyak sekali dialog-dialog antara orang tua, terutama ayah, dengan anaknya dalam rangka apa? Mendidik mereka, menjaga akhlak mereka, menjaga keimanan dan akidah mereka agar tidak tergelincir. Dan disinilah kita dapat mendapati satu nilai penting dalam Al-Quran, bahwa pendidikan yang paling hebat itu adalah pendidikan seorang ayah. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan seorang ayah di dalam keluarga, maka dia tidak akan pernah menjadi anak yang hebat di dalam hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, Imam Ibnu Muflih menyatakan dalam salah satu karyanya, ittafaqu ala ijabi tauqiri ahli al-Quran wal Islam. Seluruh ulama kaum muslimin bersepakat wajibnya kita menghormati dan memuliakan ahli Al-Quran, para penghafal Quran, wal Islam, dan orang-orang yang mengajarkan Islam, wan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini sejajar. Kedudukan kita menghormati Rasulullah sebagaimana kita menghormati Nabi SAW, maka kita juga wajib untuk menghormati para penghafal Quran dan orang-orang yang mengajarkan Islam kepada kita. Wa kadzalikal khalifah, wajib hukumnya kita menghormati, memuliakan khalifah yang meneruskan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW. Wal fadil, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Wal alim, dan orang-orang yang berilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia mengutip dalam kitabnya, anna haqqahu akad min haqqil walid.
Hak seorang guru lebih utama dan lebih mulia daripada hak seorang ayah atau orang tua. Kenapa demikian? Li'annahu sababun li tahsilil hayatil abadiyah wal walidu sababun li husulil hayatil faniyah. Karena guru adalah menjadi penyebab kita mendapatkan kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat. Sementara kedua orang tua kita adalah menjadi penyebab kita dapat memetik kesenangan, kebahagiaan hidup yang sementara di dunia ini. Wa ala hadza tajibu ta'atuhu wa tahrumu mukhalafatuhu. Oleh sebab itu, maka wajib hukumnya kita mentaati seorang guru dan haram untuk menyelisihinya. Wa azunnuhu sarraha bidzalika wa yanbaghi an yakuna fima yata'allaq bi amril ilmi la mutlaqan wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghargai ilmu, menghargai ulama, senantiasa mengikuti arahan-arahan para ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, yang mana mereka akan menjaga nilai-nilai kemurnian agama Islam ini dan menjelaskan pentingnya kita berislam sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita berdoa kepada Allah di hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seluruh guru yang ada di negeri ini dan di seluruh permukaan bumi. Guru-guru yang mengajarkan kita Islam, yang mengajarkan kita nikmat iman, yang mengajarkan kita nikmat berukhuwah, yang mengajarkan kepada kita nikmat untuk bersaudara di atas Islam, dan yang mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas
ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.